Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian terlebih dahulu berdoa. Silakan kelas untuk memimpin doa. Terima kasih. Sekarang pemburu absen. Untuk yang pertama Afan Dilan, yang Agak, Ataya, Dafa Dirgantara, Gilang Putra Riyadi, Adil Jamali, Uji, Inaya Asmi, Jeffrey, Maulana Pratama, Elisa Octavia, Muhammad Wahdi, Muhammad Febria, mana Muhammad Febria, Muhammad Ridwan, Nada Siva, Napa Hafizani, Nasa Adiani, Asia, Awal Putra. Siapa namanya? Nasya Ariani, Awal Putra Jabat, Sentiana, Suma Rizki Maulida, Torif, Bulan, Yunita Rohani, Sarok. Oke. Ada yang sakit? Gimana kabarnya pagi ini? Udah sarapan? Berarti nunggu. Jadi sekarang kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial terkait materi komponen biotik dan abiotik. Sebelum itu Pak Guru sampaikan untuk tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik bisa menghubungkan komponen biotik dan abiotik. Ada yang tahu apa itu komponen abiotik dan abiotik? Ada yang tahu? Jadi kita belajar di sini keterhubungan antara komponen biotik dan abiotik, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Komponen biotik adalah benda hidup, komponen abiotik adalah benda mati. Nah, jadi kita di sini mencari hubungannya. Contohnya, yang pertama, ada yang pernah lihat sawah? Ada. Nah, tanah itu benda mati apa benda hidup? Mati.
Tuhan tidak ada tanah, apakah bisa hidup? Tidak bisa. Bisa. Tidak bisa. Bisa. No. Oke, baik. Beralih ke materi ekosistem. Coba ada satu orang yang bisa baca tulisan di depan di layar. Nah, coba yang cowok besar-besar. Dan temannya dengar. Yang lain diam. Dengar temannya. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan benda tidak hidup. Ekosistem terdiri dari komponen biotik benda hidup dan komponen abiotik benda mati yang saling berinteraksi dalam suatu wilayah. Ada yang bisa simpulin apa itu timbal balik? Apa artinya timbal balik? Atau ada yang tahu apa itu komponen biotik? Contohnya? Komponen abiotik? Tanah, lumpur, air, Udara, kayu. Nah itu ya. Jadi arti timbal balik di sini adalah komponen biotik dan abiotik ini saling bergantung atau saling mencukupi ya, atau bisa disebut saling berkebutuhan satu sama lain. Lanjut. Nah, oke, sebelum kita beralih ke komponen biotik dan abiotik, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa itu ekosistem. Jadi, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan benda tidak hidup. Ekosistem terdiri dari komponen biotik benda hidup dan komponen abiotik benda mati yang saling berinteraksi dalam suatu wilayah tertentu. Jadi maksudnya ekosistem di sini yaitu hubungan antara komponen biotik, komponen biotik dan komponen abiotik. Bagaimana hubungannya, cara mereka melengkapi satu sama lain. Nah, di sini coba lihat di depan ada beberapa gambar di depan. Antara lain yaitu ekosistem laut, ekosistem danau, ekosistem sawah. Nah, ada yang tahu apa apa makhluk hidup yang ada di laut? Sedangkan benda mati, apa di sana benda matinya? Berarti di sini sangat banyak ya komponen biotik dan abiotiknya. Nah, sedangkan ekosistem danau, ada yang tahu apa komponen abiotiknya? Lihat Pak Guru. Sedangkan ekosistem danau, apa di sini komponen biotiknya? Nah, ingat biotik adalah makhluk hidup. Ada yang tahu? Ikan ada burung, ada rusa, ikan, katak, tumbuhan, pepohonan. Sedangkan benda mati, air, terus udara, cahaya matahari, tanah, bebatuan, kayu, Nah, selanjutnya ekosistem sawah. Di sini ada
lanjut ya. Ekosistem sawah di sini ada elang, burung elang, ular, pohon, rumput itu. Nah, sedangkan benda mati ekosistem hutan. Nah, mungkin tidak asing lagi dengan komponen makhluk hidupnya, komponen benda matinya. Kalau di hutan ya sangat banyak di sini berbagai macam hewan. Ada yang tahu? Coba sebutin Pak Guru apa komponen abiotiknya di hutan? Komponen abiotik. Abiotik. Di sini ada ekosistem padang rumput atau bisa disebut lapangan yang luas. Bisa dilihat di sini ada beberapa ekosistem yang hidup di sini. Ada komponen biotiknya, ada komponen abiotiknya. Oke, nah di sini. Coba satu orang lagi yang bisa baca di depan. Ayo coba. Komponen biotik meliputi semua makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme, virus, dan bakteri. Sedangkan komponen abiotik adalah semua benda mati seperti tanah, udara, cairan, kulit, bahan, cahaya, suara. Nah, Pak Guru, coba Pak Guru tanya apa itu mikroorganisme? Ada yang tahu apa itu mikroorganisme? Mikroorganisme itu adalah virus dan bakteri. Ini bakteri ya. Ini ada gambarnya di sini. Ini bakteri ini. Beruang komponen biotik apa biotik? Biotik. Jadi kalian harus bisa membedakan biotik dan abiotik. Ya, katanya kalau huruf B biotik, sedangkan ini abiotik. Biotik makhluk hidup, abiotik benda. Oke, selanjutnya kita lihat permasalahan, contoh permasalahan di sawah ini. Ada gambar nomor 1, coba apa maksud dari gambar di sini? Apa? Nah, di sini sama dengan kayak kutu tumbuhan yang merusak padi. Ini salah satu permasalahan di sawah. Kenapa bisa terjadi kutu di sawah? Kenapa dia bisa ada di sawah yang kayak kutu ini? Apa? Karena tidak ada kayak hewan yang memangsa hama-hama ini, yang memakan hama-hama ini di sawah. Pernah kalian lihat video atau melihat orang yang melepas ular, melepas mata di sawah? Nah, itu solusi untuk menghilangkan hama-hama yang kayak gini. Nah, sedangkan gambar yang sebelah kanan ini, ada yang bisa jelasin gambar apa ini? Nah, apa penyebabnya sawah itu kekeringan?
Tanah kalau tidak ada hujan pasti akan kekeringan. Tumbuhan kalau tidak ada air pasti bakalan mati. Tumbuhan kalau tidak ada tanah pasti bakal mati juga. Nah, itu salah satu hubungan komponen biotik benda hidup dan komponen abiotik benda mati. Oke, lanjut. Nah, udah jelas kan permasalahan yang kalian lihat di depan ini, solusinya kayak gimana? Oke, selanjutnya kita akan menonton video biar ada gambaran sedikit tentang apa itu ekosistem, apa itu komponen biotik dan abiotik. Mungkin dengan penjelasan Pak Guru kalian belum kurang mengerti. Mungkin dari video ini kalian bisa menyimpulkan apa itu komponen biotik dan abiotik. Apa yang kamu lihat di sana? Kamu mungkin akan melihat barisan pepohonan yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput atau semak belukar. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan udara seperti burung, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Komponen biotik tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor ikan. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis, misalnya populasi ikan. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat, misalnya dalam suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi ganggang. Dua jenis makhluk hidup di dalam ekosistem dapat saling berinteraksi satu sama lain. Kompetisi adalah persaingan dua makhluk hidup. Contohnya persaingan singa dan hiena untuk memperebutkan makanan. Predasi adalah interaksi di mana salah satu makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya singa yang memakan zebra. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya interaksi bunga dan lebah. Bunga untung karena dibantu penyerukannya, sedangkan lebah untung karena mendapatkan madu dari bunga. Simbiosis parasitisme adalah interaksi yang merugikan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya diuntungkan. Contohnya interaksi benalu dan pohon mangga. Benalu untung karena mendapatkan makanan dari pohon, sebaliknya pohon mangga rugi karena makanan diambil benalu. Simbiosis komensalisme adalah interaksi yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contohnya interaksi anggrek dan pohon. Anggrek untung karena mendapatkan posisi baik dengan menumpang tumbuh di kulit pohon, sedangkan pohon tidak rugi ataupun untung. Interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup akan membentuk rantai makanan. Kakak kasih contoh satu rantai makanan berikut ya. Rumput adalah produsen karena dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang adalah konsumen satu atau primer. Belalang dimakan oleh katak. Katak adalah konsumen dua atau sekunder. Katak dimakan oleh ular. Ular adalah konsumen tiga atau tersier. Ular dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen puncak karena tidak dimakan lagi oleh hewan lain. Terakhir, sisa tumbuhan dan hewan yang mati akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer seperti bakteri, cacing, atau jamur. Konsumen pada rantai makanan adalah hewan herbivora, karnivora, atau omnivora. Herbivora suka makan tumbuhan, contohnya belalang dan kuda. Karnivora suka makan daging, contohnya katak dan elang. Sedangkan omnivora suka makan tumbuhan sekaligus daging, contohnya ayam dan monyet. Ekosistem bukan hanya hutan loh, ekosistem banyak sekali jenisnya. Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya hutan, sungai, dan laut. Ekosistem buatan sengaja dibuat oleh manusia, contohnya kolam dan sawah. Ekosistem juga dikelompokkan menjadi ekosistem darat dan ekosistem air.
Ekosistem darat ada banyak contohnya. 1. Ekosistem hutan hujan tropis yang memiliki curah hujan tinggi dan lembab. Jenis hewan dan tumbuhan di hutan ini sangat beragam. 2. Ekosistem sabana, yaitu rumput yang diselingi dengan pohon palem. 3. Ekosistem padang rumput, yaitu area rumput yang luas dan diselingi dengan semak. 4. Ekosistem gurun atau padang pasir. Oke. Nah, itu adalah sedikit gambaran terkait ekosistem yang tadi kita pelajari. Mungkin saya lihat ini sudah agak kurang semangat. Coba kakak kelas memimpin tepuk semangat, coba belajar semangat. Bisa kakak kelas. Yuk, kenapa? Tidak ada suaranya ulang. Hah? Ulang lagi sekali. Dari video yang tadi kalian lihat, coba sebutin apa yang kalian lihat atau yang kalian ketahui dari video tadi. Berbagai macam ekosistem. Nah, tadi itu adalah sedikit gambaran terkait ekosistem. Berbagai macam ekosistem, apa saja komponen biotik dan abiotik. Oke, kita lanjut ke harimau. Nah, sekarang kita berlanjut ke cara menjaga ekosistem. Di sini ada beberapa gambar. Coba ada yang tahu gambar apa yang di sebelah kanan berkata? Bercocok tak? Jangan bukan. Jadi jangan kita hanya menebang pohon, tapi kita juga menanam bibit pohon. Terus yang kedua, nih ada gambar apa di sini? Apa itu flora dan fauna? Nah, menjaga hewan, tidak membunuh, tidak memburu secara sembarangan. Karena di hutan itu masih banyak hewan-hewan langka. Seperti Lihat gambar yang kedua. Bagaimana apa solusi biar flora dan fauna tetap terjaga? Coba ke kanan. Nggak boleh Nah, makan terus timun. apa? Nggak boleh mati. Nggak boleh membuang sampah. Nggak boleh membuang sampah di kantin. Nah, terus Nggak boleh membuang pohon sembarangan. Tidak boleh membuang sampah di laut. Tidak boleh membuang. oke. Selanjutnya di sini ada gambar jadi di sini kita harus jadi kurban. oke, sorry. Sebenarnya tadi yang menjaga kelestarian hutan itu yang ini ya. Betul, yang baik itu yang ini. Nah, jadi kita harus rajin-rajin bercocok tanam atau menanam apapun itu agar kita juga bisa tahu apa itu makhluk hidup, bagaimana keterhubungannya dengan benda mati. Jika kalian menanam padi di atau di sawah, ada yang punya sawah? Ada. Saya bisa tahu. Saya
Kalian menanam padi atau menanam apa? Saya sudah di depan rumah saya. Ada yang punya sawah? Saya Apa permasalahan? Ada yang 4, ada yang 3 ya kelompoknya. Saya satu. Coba yang coba yang nomor 1 angkat tangan. Saya. Jangan yang 1 coba. Nomor 2 siapa? Coba angkat tangan. Nomor 3. Nomor 4. 4. Oke. Jadi ingat ya, teman kelompoknya itu coba silakan cari teman kelompoknya duduk bareng teman kelompoknya. Nomor 1. Satu, dua, tiga, empat. 1, 2, 3, 4. Nomor 1 sini. Nomor 3 di belakang sana. Ada yang belum dapat? Ya, dia ke depan, dia tahu cara ngerjain KPD-nya. Jadi sini ada petunjuk pengerjaannya di sini. Kalian bisa tulis nama kelompok kalian di sini. Siapa aja nama kelompoknya. Di sini ada contoh perpunyaan biotik nomor 1. Nah, nomor 2 di sini ada pilihan ganda. Ada pilihan ganda, kalian jawab A, B, C, D. Ini salah satu. Nah, yang nomor 5 sampai nomor 10 di sini ada isian. Nah, semua jawaban di sini sudah Bapak jelaskan dan sudah kalian tonton di depan. Ayo, tidak usah nyontek di kelompok lain. Kerjain teman-temannya. Ayo silakan dikerjain LKPD-nya. Itu aja kelompok gue. Oke, baik. Sekarang kalian sudah mengerjakan soal yang saya berikan. Sekarang giliran berkelompok maju untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan bersama teman kalian. Untuk kelompok yang pertama maju yaitu kelompok Nafa, Nayan, Nada. Oke, silakan maju ke depan. Untuk yang lain tidak usah ngomong, dengerin temannya.
Iya makanya. Yang pertama termasuk masyarakat bangsa masyarakat membuat dan Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu cara Berikan tepuk tangan untuk temannya. Oke, sekarang kelompok Naufal Jihan. Perhatiin temannya di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan untuk temannya. Oke, kelompok selanjutnya yaitu Maulida, Dapa, sama Melisa. Kelompoknya. Ayo cepat cepat. Yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatiin temannya. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil kerja. Serius.
Yang sakit tidak ada lanjutnya. 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 Yang sakit. Oke, udah. Oke, baik, jadi untuk presentasi kelompok sudah kalian maju ke depan presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Selanjutnya kalian akan mengerjakan soal evaluasi sebanyak 5 soal. Silakan ditulis di buku catatan kalian. Soal evaluasi. Silakan ditulis soalnya.
sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ada yang masih bingung terkait komponen abiotik atau ekosistem. Silakan angkat tangan, mungkin ada yang masih bingung. Ada. Ada yang masih bingung? Oke, paham ya terkait komponen biotik dan abiotik, sistem dalam ekosistem ya, hubungannya, ketergantungannya, paham ya? Oke, baik. Sekarang kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini yaitu komponen abiotik dan abiotik ini sangat saling membutuhkan satu sama lain, dan komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem ini juga sangat dibutuhkan oleh manusia, hewan, serta tumbuhan ya. Mereka saling membutuhkan satu sama lain. Oke, baik. Sekarang mungkin sampai sini pembelajaran kita untuk hari ini. Selebihnya mohon maaf. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa untuk pembelajaran, untuk penutupan pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas memimpin doa ya. Ya sudah ya Rabbi.